Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati dengan NPM 2470112139. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Analisis Perencanaan Sistem Informasi dengan judul Penerapan Kriteria Desain Interface pada e-commerce dengan studi kasus Shopee. Mari kita mulai dengan latar belakang penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, e-commerce telah menjadi bagian integral dari kehidupan digital masyarakat Indonesia. Data menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212 juta pengguna pada tahun 2023. Dan ini mendorong pertumbuhan platform e-commerce yang sangat pesat. Dalam industri e-commerce, desain interface menjadi faktor krusial yang menentukan kesuksesan sebuah aplikasi. Mengapa seperti itu? Karena desain interface langsung mempengaruhi pengalaman pengguna atau yang kita kenal dengan user experience. Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara memiliki desain interface yang sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, saya memilih Shopee sebagai studi kasus untuk menganalisis penerapan kriteria desain interface. Selanjutnya, penelitian ini ada 4 tujuan, yaitu yang pertama menganalisis penerapan kriteria desain interface pada aplikasi Shopee, yang kedua mengevaluasi kesesuaian desain interface Shopee dengan prinsip-prinsip UE dan UE atau UX pada yang baik. Yang ketiga mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari desain interface Shopee. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan desain interface berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya, dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang menganalisis dan deskripsikan penerapan kriteria desain interface pada aplikasi Shopee. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama studi literatur yang mengkaji teori dan konsep desain interface dari berbagai sumber terpercaya. Yang kedua, saya melakukan observasi langsung, mengamati langsung di aplikasi Shopee baik versi mobile maupun web. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu mengambil screenshot dan melakukan analisis visual terhadap interface Shopee. Sebelum masuk ke analisis Shopee, kita perlu memahami bahwa apa saja kriteria desain interface yang baik. Di sini ada 6 kriteria utama yang akan menjadi parameter analisis saya. Yang pertama ada konsistensi, yaitu keseragaman elemen desain di seluruh aplikasi. Yang kedua, navigasi yang jelas, kemudahan pengguna untuk berpindah antar halaman. Yang ketiga, feedback system, respon visual yang diberikan sistem terhadap setiap aksi pengguna. Yang keempat, kesederhanaan interface yang tidak membingungkan dan mudah untuk dipahami oleh pengguna. Yang kelima ada responsif, yaitu kemampuan aplikasi untuk beradaptasi dengan berbagai perangkat, dari perangkat Android, laptop ataupun desktop. Yang keenam, aksesibilitas, memastikan aplikasi mudah digunakan oleh semua kalangan pengguna. Nah, dari kriteria ini akan menjadi dasar analisis saya terhadap Shopee. Selanjutnya kita bahas mengenai Shopee ya, agar lebih dekat. Shopee adalah platform e-commerce yang didirikan pada tahun 2015. Dan dalam waktu kurang dari 10 tahun, Shopee telah berkembang menjadi platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya Shopee saat ini beroperasi di lebih dari 8 negara
dengan total pengguna aktif mencapai 340 juta lebih pengguna ya. Selanjutnya, Shopee merupakan bagian dari SEA Group, perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara. Dengan jumlah pengguna yang sangat besar, tentu desain interface yang baik menjadi kunci kesuksesan Shopee dalam mempertahankan dan meningkatkan bisnis penggunanya. Selanjutnya, baik, sekarang kita masuk ke analisis konkret terhadap interface Shopee, dimulai dari homepage. Di homepage Shopee kita dapat melihat beberapa elemen utama yang dirancang dengan baik. Yang pertama ada search bar, yaitu di bagian paling atas yang memudahkan pengguna untuk mencari produk dengan cepat. Jadi kita tidak perlu sekali klik aplikasi itu langsung kita bisa menemukan ini nih, elemen search bar untuk mencari barang apa yang kita butuhkan atau yang akan kita beli. Selanjutnya flash sale. Flash sale itu dengan timer countdown yang menciptakan sensasi of urgency bagi pengguna. Jadi kita biasanya flash sale ini ada waktunya. Jadi kita itu dituntut kayak untuk cepet-cepet check out sebelum flash sale-nya berakhir gitu. Yang ketiga ada banner promo dengan sistem carousel yang menarik perhatian pengguna terhadap promo-promo menarik. Selanjutnya ada rekomendasi produk yang dipersonalisasikan berdasarkan preferensi pengguna. Biasanya barang apa yang sering kita cari atau sering kita beli itu akan sering muncul di beranda kita. Yang keempat ada bottom navigation bar dengan 5 menu utama yang selalu accessible. Accessible itu maksudnya kayak lebih mudah kita ini berada di beranda apa, misalnya kita lagi di menu pencarian atau kita lagi di menu pembayaran atau check out. Selanjutnya yang terakhir ada kategori produk. Kategori produk yang ditampilkan dengan ikon-ikon yang jelas dan mudah dipahami. Produknya itu jelas adanya, misalnya kita lagi mau cari barang seperti laptop, kita dikasih gambarnya, dikasih ulasannya, diberikan produknya seperti apa, misalnya produknya berapa inch atau ukuran berapa gitu. Selanjutnya di sini ada kelebihannya. Dari segi layout, Shopee menggunakan struktur yang terorganisir dengan baik. Warna orange yang konsisten menciptakan bed recognition yang kuat dan hierarki informasi disusun berdasarkan prioritas pengguna. Di sini ada analisis navigation Shopee. Salah satu kekuatan utama Shopee adalah sistem navigasinya ya tentunya, khususnya ada di bottom navigation bar. Bottom navigation bar terdiri dari 5 menu utama, yaitu yang tadi saya sebutkan. Ada menu home, feed, Shopee, chat ataupun sayana. Di sini kita lebih mudah, kita ini lagi ada di beranda mana, misalnya di home itu ketika kita mencari barang, atau lagi ada di menu chat, kita berkomunikasi dengan penjual. Yang selanjutnya di saya ini profil saya, misalnya kita untuk menginput lokasi, nomor telepon ataupun profil kita. Selanjutnya ada kelebihan navigasi Shopee. Yang pertama, ikon yang digunakan sangat intuitif dan mudah dipahami bahkan tanpa membaca labelnya. Yang kedua, ada posisi navigasi di bawah sangat thumb friendly, terutama untuk pengguna smartphone yang menggunakan satu tangan. Yang ketiga, ada visual feedback yang diklik sehingga pengguna tahu di halaman mana mereka berada. Yang selanjutnya, yang keempat, setiap icon dilengkapi dengan
label yang jelas. Nah, di sini berdasarkan analisis saya, navigasi Shopee mendapat skor yang sangat tinggi. Di konsistensinya mendapat 95%, maaf. Selanjutnya di kemudahannya 92%, masih kategori yang cukup lumayan tinggi. Responsifnya ini sangat tinggi karena memang Shopee ini selalu responsif kepada penggunanya ya, yaitu mencapai 98%, dan untuk aksesibilitasnya 88%. Sekarang mari kita bahas tentang konsistensi visual Shopee, khususnya dari segi warna dan tipografi. Shopee menggunakan palet warna yang sangat konsisten. Warna utamanya adalah warna orange. Dan warna orange ini melambangkan energi dan semangat yang digunakan secara konsisten di seluruh aplikasi. Nah, selain itu ada warna red atau merah untuk elemen-elemen penting seperti diskon, flash sale, dan lainnya. Dan warna putih ini sebagai background base. Background base-nya Shopee itu menggunakan warna putih ya. Selanjutnya untuk warna hitam ini biasanya untuk tulisannya, jadi semua atau 90%, sekitar 90% warna tulisan yang ada di aplikasi Shopee itu menggunakan warna hitam. Nah, dari segi psikologi warna, orange menciptakan kesan yang energetik dan friendly yang sangat cocok dengan target market e-commerce. Sudah paham ya, maksudnya orange itu kayak kita biasanya orang-orang bilang aplikasi orange, berarti kita langsung tertuju pada aplikasi Shopee. Nah, untuk topografinya Shopee menggunakan font sans serif modern yang mudah dibaca, ada hierarki teks yang jelas mulai dari heading, subheading, dan body text. Yang penting ukuran fontnya bersifat responsif dan tetap legible di berbagai ukuran layar. Konsistensi ini sangat penting karena menciptakan predict recognition yang kuat. Ketika pengguna melihat warna orange dengan nuansa tertentu, mereka langsung teringat dengan aplikasi Shopee. Nah, sekarang kita sampai pada hasil penelitian yang merupakan inti dari prestasi ini. Berdasarkan analisis mendalam yang telah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa Shopee ini memenuhi kriteria desain interface yang sangat baik dengan skor rata-rata mencapai 91,2%. Nah, kita lihat dari breakdown skor untuk setiap kriterianya ya. Yang pertama, konsistensinya mencapai 95%, merupakan kategori yang sangat baik, terlihat dari keseragaman visual di semua halaman. Selanjutnya, navigasinya mencapai 92%, yaitu masih dalam kategori yang sangat baik. Sistem navigasinya yang intuitif dan mudah. Selanjutnya yang ketiga itu feedback. Feedbacknya 88%, dalam kategori baik. Sistemnya memberikan respon yang jelas terhadap aksi penggunanya. Selanjutnya yang keempat ada responsibilitas mencapai 94%, kategori yang sangat baik. Aplikasi bekerja optimal di berbagai perangkat. Yang kelima ada kesederhanaan. Kesederhanaannya mencapai 90%, sangat baik, interface-nya yang tidak membingungkan. Yang selanjutnya yang terakhir ada aksesibilitasnya mencapai 87%, kategori baik, meski masih ada ruang untuk perbaikan. Nah, dari hasil ini kita dapat melihat beberapa temuan utama. Temuan yang pertama yaitu interface Shopee sangat user friendly untuk semua kalangan, dari tech savvy hingga yang awam dengan teknologi bisa menggunakan aplikasi Shopee. Yang kedua, proses checkout dan pembayaran dibuat sesimpel mungkin untuk meningkatkan conversion rate. Dan yang ketiga yaitu ada fitur search dan filter yang powerful, memudahkan pengguna menemukan produk yang mereka cari atau yang akan mereka beli.
Selanjutnya ya yang keempat, ada performa loading yang cepat meningkatkan kepuasan pengguna. Nah, kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan, yang pertama ada Shopee berhasil menerapkan kriteria desain interface yang sangat baik, terbukti dari skor rata-ratanya mencapai 91,2% yang merupakan kategori excellent. Kesimpulan yang kedua yaitu konsistensi visual dan navigasi intuitif menjadi kekuatan utama Shopee dalam memberikan user experience yang optimal. Hal ini terlihat dari pengguna warna brand yang konsisten dan sistem navigasi yang mudah dipahami. Yang ketiga, pengguna warna brand orange yang konsisten di seluruh aplikasi menciptakan brand recognition yang sangat kuat di benak pengguna. Ketika melihat warna orange dengan nuansa tertentu, pengguna langsung mengalokasikannya dengan Shopee. Seperti yang kita ketahui ya, yang saya jelaskan tadi, bahwa orang akan langsung teringat jika kita mengatakan bahwa aplikasi orange, maka di benak mereka akan terlintas aplikasi Shopee pastinya. Selanjutnya, kesimpulan yang keempat yaitu interface yang responsif dan menerapkan produk mobile first, memastikan pengalaman yang baik di berbagai perangkat, baik smartphone, tablet maupun desktop. Dan yang kesimpulan yang kelima yaitu desain interface yang baik terbukti terbukti berkontribusi signifikan pada kesuksesan Shopee sebagai platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara. User experience yang baik berkolaborasi langsung dengan loyalitas pengguna dan pertumbuhan bisnis. Nah, meskipun Shopee telah menerapkan desain interface dengan sangat baik, tentu selalu ada ruang perbaikan. Nah, berikut ini beberapa saran yang dapat saya berikan untuk berbagai pihak ya. Untuk Shopee sendiri, yang pertama yaitu lebih meningkatkan fitur aksesibilitas untuk pengguna difabel seperti screen readers, support yang lebih baik untuk memudahkan pengguna difabel dalam menggunakan aplikasi Shopee. Yang kedua, optimasi loading time pada koneksi internet yang lambat. Yang ketiga, penyempurnaan fitur filter dan sorting produk agar lebih spesifik. Yang keempat, penambahan mode dark untuk mengurangi eye strain bagi pengguna yang mengakses aplikasi di malam hari atau yang biasa menggunakan aplikasi Shopee itu lebih dari 2 jam gitu. Yang selanjutnya untuk developer e-commerce-nya sendiri, yaitu prioritaskan konsistensi visual sejak awal development. Yang kedua, lakukan user testing secara berkala untuk mendapatkan feedback langsung. Yang ketiga, terapkan prinsip mobile first design, meningkatkan mayoritas pengguna mengakses via smartphone. Yang keempat, pastikan feedback system di setiap interaksi untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Dan untuk penelitian selanjutnya, saya memberi saran untuk melakukan analisis komparatif dengan platform e-commerce lain seperti Tokopedia, Lazada atau Bukalapak. Yang kedua, studi mendalam tentang hubungan antara conversion rate dan kualitas UI dengan desain. Yang selanjutnya, pengukuran user satisfaction secara kuantitatif dengan metode yang lebih komprehensif. Nah, baiklah. Di sini ada daftar pustakanya untuk penutup. Baiklah, kita telah sampai di akhir presentasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai
Penerapan kriteria desain interface pada aplikasi e-commerce dengan studi kasus Shopee. Untuk merangkum kembali yang telah kita bahas, bahwa Shopee menerapkan kriteria desain interface yang sangat baik, mencapai skor 91,2%. Yang kedua, konsistensi visual dan navigasi intuitif menjadi kekuatan utama. Dan yang ketiga, desain yang responsif memberikan pengalaman optimal di semua perangkat. Yang terakhir, UI dan UX yang baik terbukti mendukung kesuksesan e-commerce. Baiklah, sekian presentasi ini. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kekurangan, kesalahan, atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.